Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Ranting, Ketua Cabang Muhammadiyah beserta para pejuang, yang kami hormati jamaah sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini bisa sama-sama ngaji bareng. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, niki mangke bahasane gaduh-gaduh nggih. Soale suwe nang Mesir. Ya basa Jawane nek basa ngoko ora sopan nggih nyuwun ngapunten. 26 tahun nang Mesir ini. Dari tahun 96, sebelumnya saya di Muallimin Jogja, 93 SMP MTS ya di Muallimin sampai 96. Waktu itu direkturnya kiai kita, Ustadz kita, Ustadz Hamdan Hambali. Tadi ya, Masya Allah saya bisa berjumpa dengan beliau, bisa sungkem lah. Alhamdulillah setelah 26 tahun tidak bertemu dengan beliau. Ada pengajian tadi di Bulu, saya sempatkan setelah dari Candiroto, karena pengen sekali lah bertemu dengan kiai kita yang telah mendidik kita, mendidik saya selama 3 tahun di Muallimin. Setelah itu lanjut ke Mesir, SMP lagi ngulang, lanjut SMA-nya, lanjut S1-nya, lanjut S2-nya di Mesir, S3 tapi nggak kelar, pulang ke Indonesia, lanjut S3 di UGM, masih proses. Minta doanya, mudah-mudahan dimudahkan, amin. Baru pulang 5 Juli 2022, jadi masih baru, orang baru di Indonesia, belum setahun ya. Merintis pondok pesantren kecil-kecilan yang ingin konsentrasi ngaji kitab Arab Gundul ya. Jadi semuanya berbahasa Arab, ngaji kitab di pondok pesantren Al Muflihun di Tretep. Tretep itu lereng gunung dingin ya. Kemarin dari sini rombongan ke Tretep salah kostum, dikiranya di sana tuh panas kayak di sini, taunya dingin, akhirnya menggigil. Padahal sore-sore, belum malam udah kedinginan. Lereng gunung, kanan kiri jurang ekstrim, itu di Tretep. Tapi meskipun di Tretep, wong gunung bisa lanjut sekolah tekan Mesir. Ini adik-adik kita ini yang penting pun cita-cita tinggi, insya Allah nanti bisa lanjut sekolah di luar negeri, amin. Bisa ke Mesir, amin ya. Bisa ke Madinah, amin. Bisa ke Libya, amin. Bisa ke Yaman, amin. Yang pengen belajar sains mudah-mudahan juga bisa. Bisa ke Jerman, amin. Amerika, Australia, amin. Karena keponakan saya juga dulu Muallimin, dari Muallimin lanjut S1-nya ke Cina. Iso wong gunung, iya wong gunung iso. Podo-podo magak mangane mangan sego, ngombe ya podo-podo ngombe banyu. Ya iso, yang penting punya cita-cita, punya harapan. Nek ora ada cita-cita ya ora iso. Nek punya cita-cita, punya harapan yang cilik-cilik ya iso, ya kan? Nah, tadi yang tampil di sini luar biasa kan, mengingatkan saya. Yang ini akhir sana nggih.
Saya dulu waktu kelas 2 SD juga seperti ini, akhir sana. Nah, cuman saya dulu di Madin, Madrasah Diniyah, dilalai, bukan dilalai. Alhamdulillah yang ngelola waktu itu bukan dari Muhammadiyah waktu itu belum punya. Dari saudara kita Nahdlatul Ulama. Ya sama akhir sana model kayak gini. Ngapal abda'u bismillahi warahmani wa birrahimi ta'imil isani falhamdulillahil qadi min awali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wa salamu sarmadan. Ngapal gitu awal maju semua paling Ngapal ala lantanal ilma illa bisitatin kan. Ngapal ala ngapal apa lagi Hidayatus Sibyan, karena kita masalah diniyah yang apa namanya kitab tajwid Hidayatus Sibyan. Jadi indah. Jadi ada 2 fase. Nek yang belum bisa, yang pertama kan TPA-nya namanya kan TPA. Nah sini ya nek TPA ya Iqra kan. Iqra sama nanti kalau udah selesai Iqra tahfidz ya kan. Nah, nanti setelah itu naik namanya Madin, Madrasah Diniyah. Nah, Madrasah Diniyah ngasihnya dia sudah kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngasihnya sudah Alala, Aqidatul Awam, Hidayatus Sibyan, Safinatun Najah dan lain-lain. Ngasih kitab. Ya. Jadi biasa megang kitab. Nilai kok ke Mesir ketemu lagi dengan kitab. Sekarang dari pesantren yang ngaji kitab lagi, karena nanti yang akan ngopi di jamaah itu ya mereka-mereka yang paham kitab, insya Allah. Saya pas tadi lihat sini, wah asik ini ngaji ini asik, beda karo liyane, maksudnya beda karo Muhammadiyah liyane itu loh. Nek ngaji Muhammadiyah ki biasanya sok nang masjid iki nggih panggung, top tenan. Saya naik panggung seperti ini baru 3 kali sejak pulang. Yang pertama di SMK nanti yo, nang SMK nanti ya. Pas mau naik ya, rame mahlul qiyam tala'al badru alaina mithaniya dil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina jidda bil amril mudhar. Berdiri semua, wah Aki Muhammad betul ya. Pertama kali kaget, wah seru juga itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua di nanti kayak Gombong, itu dipakai panggung juga di Gombong. Jadi pengajian Muhammadiyah ini jarang-jarang di panggung, jadi seru, rame. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sebelum mulai pengajian kok ada apa namanya sholawatan isya kayak Habib Syekh. Iya jarang-jarang orang jangan pengajian itu sholawatan Habib Syekh sekarangnya. Karena sholawat itu sesungguhnya kalau kita nyebutnya salawat, kalau orang Mesir nyebutnya anasyid atau nasid atau lagu nasid. Nek wong Jawa nyebutnya apa? Pujian. Sing pas asline pujian atau al-madaih an-nabawiyah kalau masyarakat. Salawat itu ya Allahumma sholli ala Muhammad itu. Sallallahu ala Muhammad. Ini selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kok di selawatan ini ngaji Muhammadiyah ya. Soalnya tadi dimulai dari sholawat, jadi dia ngikut tuh, dia tertarik karena aslinya sholawat itu pahala. Nah, ini mau dilakukan silahkan, nggak dilakukan silahkan, ya kan? Anta syamsun, anta badrun,
anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ikut. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar lain ini pengajian ini. Ya, jadi rame kalau di panggung ini ibu-ibu yang mungkin kalau ke masjid, pengajian di masjid mau datang, atau bapak-bapak mau datang kurang kepenak, yang simpatisani ya kan, yang simpatisani kalau ngaji ini jadi datang kan gitu. Iya. Wah, rame melu, apalagi ada seni gitu kan, ada penampilan, itu menunjukkan kita itu tidak anti dengan budaya, karena budaya itu bagian dari apa, jiwa atau bagian dari kesukaan lumrah lah, fitrah manusia. Seni itu bagian dari fitrah manusia. Dulu Kanjeng Nabi juga pernah pada waktu di masjid, kemudian ada beberapa anak kecil, perempuan, anak-anak kayak TPA tadi ya, pada nyanyi sambil joget di masjid. Aisyah nonton liatin sambil tiduran di bahunya Rasulullah. Jadi biarkan aja sama Rasulullah, liatin sampai selesai. Selesai Rasul ditanya, sudah baru pergi. Sekiranya budaya itu dilarang, Rasul enggak boleh, itu haram itu kan gitu. Enggak. Waktu hijrah rame-rame orang baca apa? Tala'al badru alaina min thaniyyatil wada. Enggak ada masalah. Nah, suatu kali orang Arab itu kan sukanya itu puji-pujian, memuji sastra. Ada seorang jahiliyah yang kemudian masuk Islam, yang sukanya buat sastra, sastrawan kok. Namanya Hasan bin Thabit. Qamarun sidanan nabi qamarun wa jamil sidanan nabi wa jamil. Siapa? Hasan bin Thabit. Kalau dilarang mestinya Rasul negur, enggak boleh, itu hulu, itu berlebihan. Muji Rasul nggak boleh kayak gitu, ya kan gitu. Tapi sama Rasul dibiarin. Nah, karena memang tradisinya orang Arab itu suka puji-pujian. Pernah suatu kali di Mesir, nah, di Mesir itu Presiden Husni Mubarak lagi ceramah, lagi pidato di parlemen resmi. Oh, kalau di kita presiden ceramah di parlemen resmi ya semuanya diem kan. Karena ini pidato yang sakral kan gitu. Tiba-tiba ada yang berdiri, ngapain? Baca puisi, muji-muji Mubarak. Selesai baca puisi, udah tepuk tangan kabeh. Wah, Arab. Makanya ketika orang terbiasa dengan sastra Arab jadi paham.
bahwa memang di dalam sastra itu ada bahasa-bahasa yang kadang berlebihan. Karena kalau nggak berlebihan bukan sastra namanya. Daun itu melambai-lambai. Daun kok melambai emang tangan. Ya di Indonesia juga sama. Wah, artis itu sekarang lagi naik daun. Mana ada artis naik daun emang dia manjat terus cemangkring nang uwit ngono iki. Gigal cemangkring nang uwit. Enggak gitu maksudnya naik daun, maksudnya dia itu lagi terkenal kan gitu. Ya itu sastra kayak gitu. Ya sama ketika Hasan bin Sabit ngomong kamar tadi apa? Rembulan, 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 rembulan sidanan Nabi, rembulan. Mosok Kanjeng Nabi kok rembulan ki piye? Lho iki sastra. Ojo dipahami apa anane, nek dipahami apa anane ya kleru. Ya bahasa Indonesia, basa Jawa ya padha. Nek sastra kudu dipahami sebagai sastra. Nek dipahami apa anane, engko dianggap berlebihan. Nah, nek apa anane jadi jelek di mana-mana sastra mesti berlebihan. Wah, dia itu bagaikan rembulan di malam hari, cantik sekali. Wayunya kayak rembulan purnama kan gitu. Wajahnya itu bersinar. Ya ngono kuwi sastra kan gitu. Maka kemudian Rasul disifati dengan komarun, wajahnya itu berseri-seri. Nah, makanya tadi ada 10 pengajian kalau ada Habib Syah wah ini lain kan. Nah, makanya sekalian tak komentari kan gitu. Biar di lain tempat itu tidak dianggap nek Muhammad lagi anti karo seni. Ya. Terus kadang kalau kita kan kalau ceramah kan biasanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, orang nggak sayyidina kan. Wah, kiai ini nggak sayyidina segala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kalau kita baca HPT bab iman itu di depan pakai kata sayyidina. Tapi kalau sholat tidak. Jadi yang tidak pakai sayyidina itu pas sholat, karena sholat itu ibadah. Al aslu fil ibadah at-ta'abbud wal ittiba. Prinsip dalam ibadah niku ngikuti Kanjeng Nabi menurut Muhammadiyah. Maka kita waktu sholat nggak pakai sayyidina. Kalau di luar sholat ya mau untuk sholat, HP itu juga karena konteksnya tidak sholat, yang perlu pakai sayyidina di pembukaannya, buat apa-apa tidak ada masalah. Kalau saudara kita waktu sholat pakai sayyidina, ya monggo. Mereka menggunakan kaidah usul fikih juga, al-adabu muqaddamun alal ittiba. Yang namanya sopan santun itu didahulukan daripada mengikuti Kanjeng Nabi. Lu kok iso? Ya iso. Emang nggak melanggar. Oh, sahabat ya orang sing tidak mengikuti Kanjeng Nabi. Nggak, iya. Dulu waktu haji, waktu apa namanya Sulhul Hudaybiyah. Waktu mau perjanjian Hudaybiyah, tertulis perjanjiannya diantaranya Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Kafir ora gelem tanda tangan kok Muhammad Rasulullah, ngaku-ngakoni kowe sebagai Rasulullah. Ya aku enggak. Dari dulu saya masuk Islam, saya enggak ngakuin kau sebagai Rasulullah, makanya jangan ditulis Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdillah. Rasulullah minta kepada sahabat-sahabat, wahai Umar, mana sih yang Muhammad Rasulullah? Nabi Muhammad kan buta huruf, nggak semoco. Mana yang Muhammad Rasulullah? Nggak mau nunjukin. Emang kenapa ya Rasulullah? Hapus. Jangan dihapus. Kita itu Islam, kita itu Isa, kita punya kehormatan. Masa saya kayak gitu aja kita ngikutin? Engkau tetap Rasul, engkau pemimpin, engkau Nabi. Nggak mau. Ali, wahai Ali, mana Rasulullah? Wah, nggak mau juga sahabat Ali. Kabeh sahabat nggak mau ngapus. Bukan berarti mereka menentang Kanjeng Nabi, tetapi karena merasa izah, hormat, menghormati Kanjeng Nabi, maka mereka nggak mau. Akhirnya ada sahabat yang mau menunjukkan mana sikat yang Rasulullah, oh yang ini baru dihapus sama Rasul sendiri. Sahabat lain nggak ada yang mau ngapus, Rasul sendiri yang ngapus, Muhammad. Nah seperti itu. Apakah mereka dianggap menentang Kanjeng Nabi? Enggak, karena mendahulukan etika, akhlak. Dan banyak beberapa kisah-kisah, termasuk kisah ketika Umar meminta waktu Nabi sakit, kemudian meminta kepada Umar, wahai Umar, tolong ambilkan buku
kita mau membuat wasiat, Umar nggak mau, nggak usah, nggak perlu, apa yang kau sampaikan sudah cukup wahai Rasulullah. Karena Umar kasihan lihat Nabi yang sudah capek, sudah lelah, sudah sakit keras, masih ingin repot-repot, macam-macam. Apakah Umar membangkang? Tidak, karena sopan santun. Abu Bakar juga pernah suruh jadi imam sholat, nggak mau. Mosok saya Abu Bakar bin Quhafah menjadi imam sholat belakangnya Nabi, kan gitu. Padahal Nabi waktu itu kan lagi sakit. Apakah Abu Bakar menentang? Bukan, tapi karena sopan santun, menghormati kanjeng Nabi. Makanya kalau di sebelah pakai Sayyidina ya monggo. Kalau di Mesir ada yang adzan, asyhadu anna Muhammad, asyhadu anna Sayyidina Muhammadar Rasulullah. Ada itu orang kene mau geger sandonya, wah dilempari batu mesti ente-entean dobong sekalian bid'ah. Wah terus asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah kepiye ketemu pirang perkara. Nah itu kan, jadi begitulah. Padahal orang adzan ya sah salat adzan kuno, orang adzan ya kuno gitu ya aslinya gitu kan. Kalau zaman Nabi itu adzan itu bukan hanya untuk sholat. Tahu-tahu jam 10 orang singatan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 10 bro waktunya adzan. Kok adzan? Oh berarti ono rapat mendadak. Iya, sahabat terus paham. Datang kabeh dong. Oh jam 10 adzan ono rapat iki. Ada waktu sholat adzan, sahabat paham semua. Oh ini berarti waktunya sholat. Waktu sholat. Tapi kok belum waktunya sholat kok adzan? Wah berarti ono rapat mendadak. Iya, kalau di sini kalau belum waktunya sholat ke adzan, sing bingung siapa? Petani. Wah, jam perasaan ini belum waktunya kok adzan yo. Akhirnya balik. Loh, langsung adzan ternyata salah jam. Padahal sing nang alas wis gak do balik gara-gara sudah dengar suara adzan dikira sudah siang. Nah, sekarang ada lagi arep kaji dandani kan, mau kaji berangkat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berangkat. Boleh enggak? Ya monggo saja kan doa. Adzan doa. Kalau orang mau masuk kubur diadzani, kalau kita enggak majelis tajwid memarjuhkan, kita enggak pakai. Boleh enggak? Imam Nawawi membolehkan. Tapi kalau Muhammadiyah tidak melakukan, memarjuhkan, melemahkan pendapat itu karena tidak dilakukan oleh kanjeng Nabi. Terus kalau orang berulah itu diadzani, ya monggo kerso. Itu ada riwayat dari sahabat cucunya kanjeng Nabi Husain yang waktu lahir juga diadzani, meskipun hadisnya banyak melemahkan. Kalau di Muhammadiyah itu bukan diadzani, kalau sudah dan fatwa tarjih, tapi dibacain a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonir rajim wa min kulli ainin walam. Ta'awud. Kalau enggak a'udzu billahi minasyaitonir rajim, enggak ta'awud. Karena waktu Nabi Isa lahir dita'awudkan, bukan diadzankan. Nah, ini tapi monggo kersa, itu semuanya baik. Imam Nawawi membolehkan juga semuanya. Ngaji mulai ngon tema. Saya ngalor ngidul karena jamaah macam-macam nih. Ini temanya abotnya ora umum, nek diangkat wong limo ae ora kuat ya. Mangane jero waduh ora sing cilik-cilik ora sah gede-gede mangane jero. Sing enteng-entengan, ngeten nggih. Nah, sing penting ngaji kok, Bu. Generasi muda oke. Peran generasi muda di era milenial. Jadi kalau kita lihat sejarah itu memang yang menopang perkembangan Islam itu semuanya orang-orang muda. Ketika Nabi Muhammad dakwah, di antara yang terima dakwah siapa? Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu umur berapa? 37. Si muda. Di antara yang terima adalah sahabat Utsman. Utsman umur berapa? Kisaran 34, masih muda. Kemudian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab umur berapa? Kisaran 27. Saya muda-muda ditopang
Gerakan Islam awal itu generasi muda kabeh. Sahabat Ali apa meneh sahabat ini cilik, masih kecil ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, masih kisar 8-10 tahun. Makanya ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, yang ditunjuk menjadi khalifah bukan Ali bin Abi Thalib karena masih sangat muda, tetapi Abu Bakar As-Siddiq. Karena jiwa muda ini maka mereka semangat ketika berislam. Tetapi ada hal penting yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bentuk militansi generasi muda pada waktu itu. Apa itu? Yang paling utama adalah terkait dengan iman. Imannya ditotosik. Maka kalau kita lihat 13 tahun Nabi Muhammad itu berdakwah di Mekah, yang paling ditekankan adalah terkait urusan akidah. Akidah itu artinya apa? Percaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Karena orang kalau sudah la ilaha illallah itu dan masuk ke dalam hati, itu lekang dengan apa? Zaman. Istilahnya itu enggak di apapun enggak mempan, enggak cerdas. Ketika sahabat Yasir disiksa, tetap dengan la ilaha illallah, nggak ada masalah, kuat. Ketika sahabat Sumayyah, bukan sahabiah perempuan kan, diikat tangan kanannya, diikat tangan kirinya, disiksa, suruh keluar dari la ilaha illallah, ikut menyembah Lata Uzza, nggak mau. Akhirnya kudanya suruh lari ke sana, yang sini suruh lari ke sana, terbelah dan meninggal dengan asyhadu an la ilaha illallah. Dan orang ketika itulah meninggalnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Miftahul jannah, ini hadis ya. La ilaha illallah miftahul jannah. Oh, ngaji ini kok aneh gini tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci swarga, kunci swarga, la ilaha illallah. Kunci swarga, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dengan la ilaha illallah ini luar biasa. Sahabat Bilal itu dijemur. Nah, kalau jemur kayak gini masih mending. Ini tanah, bawahnya masih agak basah. Ini dijemur di padang pasir. Padang pasir itu jangan bayangkan kayak gini nih, panasnya berapa derajat ini? 24 katakanlah 26. Di Arab itu 48 derajat. Meh separuh ini air mendidih. Bayangkan. Kalau dijemur suruh tidur kayak gini, tangannya diikat kanan, tangan kiri diikat, kaki kanan, kaki kiri diikat. Kok masih di atasnya dikasih batu besar, disiksa, masih dipecuti meneh. Tapi ketika dia disuruh keluar berkata la ilaha illallah, jawabnya apa? Ahad, 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 Allahu ahad. Karena iman itu kuat. Jadi karena kekuatan iman itu apapun sudah. Artinya mending mati dengan mengucapkan la ilaha illallah daripada mati hilang akidah. Ini saya kiki orai. Saya kiki coba lihat yang kristenisasi di mana-mana itu. Dikai Indomie rong dus telung dus murtad. Wah jan. Dikai beras bulanan 3 kilo atau sak kintal lah sak bulan. 50 kilo
murtad. Kok iso? Karena la ilaha illallahnya ini belum tertancap di dalam hati, sehingga ketika Indomie datang, waduh, timbang yang ngelih mending makan Indomie waret. Menghadirkan la ilaha illallah ora apa-apa. Dia nggak kepikiran, nggak punya pemikiran jangka panjang. Orang juga kepikiran gue nek yang mati digebuki malaikat piye yo, nggak kepikiran sampai seperti itu. Padahal nanti di akhirat itu di alam kubur malaikatnya gede, warnanya hijau, kayak buta hijau. Buta hijau. Malaikat yang akan nyiksa dia itu besar, tinggi besar, warnanya hijau, matanya gede melolok, bawa rantai. Jadi pecutik dari rantai. Man robuka, jeblek. Raison jawab, man robuka, jeblek. Kan seperti itu. Malaikat datang ke ngaget, buang, kaget kabeh. Dan Raison jawab, tapi dia gadekan la ilaha illallahnya dengan apa? Sebungkus, 2 bungkus Indomie. Karena lafal tauhidnya belum tertanam kuat di dalam dada. Nek wis tertanam kuat luar biasa. Tak kasih contoh. Tahu Ibunda Masitoh? Nah, wis tahu krungu ya? Masitoh ini dulu dia merawat anaknya Fir'aun. Anaknya Fir'aunnya mengaku ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang maha tinggi. Kalian harus semua harus menyembah saya. Hadil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Ini sungai Nil ini mengalir di bawah telapak kakiku. Emang kamu nggak mikir, nggak ngelihat sungai Nil ini? Kata Fir'aun. Mau kau sembahan aku, ngono. Sombongnya orang umum Fir'aun. Fir'aun itu kalau di dalam surat Al-Fajr itu bangunannya wa fir'auna dzil autad. Fir'aun yang punya apa senenge tiang-tiang. Karena memang Fir'aun itu kalau bangun itu dari tiangnya gede-gede, wah, besar-besar. Berapa lingkarannya itu berapa, bisa 6 atau 7 orang muter gini. Dan itu batu tinggi, batu semua ditumpuk. Dan banyak tiang-tiangnya itu. Dulu nggak ada yang bisa bangun seperti itu selain Fir'aun. Piramid itu tumpukan batu perseginya kisaran berapa meter persegi ya? 2 atau 3 meter persegi. Bobotnya tiap waktu kisaran 500 kilo. 500 kilo, tingginya 142 meter. Ditumpuk-tumpuk ngangkate priye zaman semono. Ya kan? Tumpuk 500 kilo loh. Ngangkat 500 kilo meneh. Dure ora mau sampai 142 itu sekarang. Depannya atasnya udah agak putus sedikit. Aslinya ya sekitar 150-60an meter. Priye bangune bro. Batunya itu bukan batu kayak kita kayak gini ini. Batu gini digepok langsung pecah. Dia batu padas sing kerase orang umum itu. Batu yang pilihan. Makanya bote orang umum. Sombong Fir'aun ini. Maka siapapun harus ikut perintah Fir'aun, nyembah Fir'aun. Di zamannya sudah bisa membangun menara setinggi itu, luar biasa. Ini salahnya kok ngaku Tuhan. Nah ini Masitoh ini dia ngerawat anak Fir'aun. Anak Fir'aun yang nyembah Fir'aun ikut bapaknya. Suatu kali lagi nyisir. Nah dia itu sudah mengikuti ajarannya Nabi Musa. Lagi nyisir kok jatuh, sisirnya kletek jatuh. Apa yang dikatakan oleh Masitoh? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kaget. Loh, tadi kamu bilang apa? Inna lillahi wa. Siapa itu Allah teh? Allah itu Tuhan yang menciptakan saya, menciptakan Anda, menciptakan langit dan bumi, termasuk nyiptake Fir'aun. Wah, marah besar. Jadi kamu ternyata selama ini ngikutin Nabi Musa ya? Ngikutin Musa ternyata kamu ini. Wah, pengkhianat ini. Wah, melayu lapor ke bapak. Wahai Fir'aun, wahai ayahanda. Ternyata di dalam istrinya ada pengkhianat. Siapa? Masitoh yang selama ini merawat saya. Pengkhianat. Emang kenapa?
Waktu itu saya sedang disisir, sisirnya jatuh, tiba-tiba dia bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu saya tanya, siapa Allah? Masito mengatakan, Allah itu yang menciptakan saya, yang menciptakan langit dan bumi, dan menciptakan kamu, wahai Fir'aun. Marah Fir'aun, wah kok wani temen, tangkap, ditangkap, diinterogasi. Wahai Masito, benar kamu mengatakan la ilaha illallah? Benar kamu mengatakan Musa Rasulullah? Benar kamu mengatakan bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah? Benar bahwa ada Tuhan selain saya? Apa kata Masito? Tuhan itu hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan langit bumi, termasuk menciptakan kamu, wahai Fir'aun. Sang saya marah. Kamu nggak takut dihukum? Saya tidak takut dihukum. Serius. Dicoba. Ambilkan kuali. Ambil kuali besar. Taruh bejana di tungku. Kasih minyak, kebak semuanya gede, sak tong. Kasih minyak kebak, sampai minyaknya mulak. Ditanya, wahai Masito, lihat nggak itu? Lihat. Panas nggak itu? Panas. Kamu nggak takut tak masukkan, tak goreng di situ? Enggak. Kamu nggak ingin keluar dari agamamu, dari agama Nabi Musa, ngikutin kita kembali? Kalau nggak mau, tak cemplung, tak goreng loh. Ora apa-apa digoreng. Enggak mati, ya mati, semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Dan yang orang mati saya mati ngesok. Nah orang mati ngesok, mati ngembang. Wong setiap kita pasti mati. Siapa nih enteng? Soalnya apa? Soalnya iman wis temancep nang jero dodo, nang jero ati. Ketika iman itu sudah masuk ke dalam hati jiwa kita, maka apapun takkan menggoyahkan. Apalagi cuma Indomie ya. Apa main beras 2 kilo, 3 kilo. Ngono wae kok murtad. Ya kan? Maka dengan tegarnya Masito tetap mengatakan la ilaha illallah. Baik, kalau kamu nggak mau kembali ke agamanya yang lama, maka saya perintahkan surat keputusan. Masito hari ini disaksikan oleh masyarakat Mesir digoreng. Naudzubillah, digoreng, dimasukkan cebur. Bayangkan, hanya goreng pitik, ini goreng menungso. Melepuh menunggu digoreng kok. Naudzubillah. Tapi inilah kekuatan la ilaha illallah. Dia nggak memperdulikan yang namanya siksaan, dia nikmati karena dia akan syahid ketemu langsung dengan Gusti Allah. Beberapa hari kemudian ketahuan istrinya Fir'aun mengucapkan la ilaha illallah. Lu pengkhianat lagi bojoku malah, ya Allah. Nah zaman Fir'aun ini sih kemarin baru ditangkap Masito pengkhianat, saiki bojoku dhewe mengkhianati aku. Sakitnya hatiku. Sakitnya di sini. Kalau kemarin Masito digoreng itu karena berapa ini? Apa digoreng meneh? Dia ancam orang digoreng meneh istrinya Fir'aun. Santai aja, kamu benar kamu mengatakan la ilaha illallah, benar. Kamu mau nggak keluar dari agamamu, ikut agama saya yang dulu? Nggak mau. Nanti kamu tak goreng kayak Masito dulu nggak? Ora apa-apa. Luar biasa. Nih Fir'aun Arab goreng bojone, namanya siapa? Istrinya Fir'aun? Asia. Ora tego. Wah, tak goreng ora tego gitu. Ora tegel. Akhirnya apa? Dihukum, tetap dihukum, hukum mati tetap. Dihukum di mana? Dibuang di padang pasir, diikat tangan kaki di padang pasir, ditinggal. Mati, ya mati. Sebelum meninggal dia apa namanya? Rombi badini baita fil jannah
wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, saya tetap berpegang teguh kepada agamamu, saya tetap mengucapkan la ilaha illallah. Adapun di sini saya disiksa, saya akan dibunuh, resiko perjuangan. Ya Allah, saya minta ya Allah, bangunkanlah saya istana di surga. Selamatkanlah. Nah, ini doanya nih. Najib min fir'auna wa amalihi, dari amal perbuatannya Fir'aun. Maksudnya apa? Jangan sampai saya itu beramal seperti amalnya Fir'aun. Tidak minta ya Allah selamatkanlah saya, enggak. Selamatkan saya dari Fir'aun, enggak. Doanya apa? Selamatkan saya dari perbuatan Fir'aun, supaya saya tidak beramal seperti amalannya Fir'aun yang menyekutukan Allah, yang tak mau menyembah Allah. Itu doanya Asia, bukan diselamatkan dari Fir'aunnya, bukan. Maka Allah kabulkan. Akhirnya dia dibangunkan istana di surga. Ini siapa? Istrinya Fir'aun. Ada yang lebih ngeri lagi, para tukang sihirnya Fir'aun. Oh, para tukang sihirnya Fir'aun tadi udah ketahuan itu. Ada pembantunya yang berkhianat, ngumet Fir'aun kan, udah pembantunya udah berkhianat, istrinya dianggap berkhianat, terus ngumet lagi. Suatu kali Nabi Musa datang kepada Fir'aun, menyeru kepada ajaran tauhid. Fir'aun nggak mau beriman, ditunjukkanlah mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Di antaranya apa? Tangan dimasukkan ke baju, buka gini, satu koyak sengenge, terang benderang, sampai orang silo semua, terang benderang. Langsung Fir'aun mengatakan apa? Wah, ini sihir ini. Sihir ini. Wahai Musa, kamu ternyata tukang sihir ya? Ini bukan sihir, ini mukjizat. Kata siapa? Nabi Musa. Kata Fir'aun, ngapusi ki sihir. Ayo kita main sekti-sektian. Saya juga punya tukang sihir kok. Suatu saat kita kumpulkan. Ayo, kata Nabi Musa. Oke, akhirnya pada suatu hari dikumpulkan tukang sihirnya Fir'aun. Setelah dikumpulkan, Fir'aun yang bicara kepada tukang sihir, wahai tukang sihir, ini Musa ini musuh berat loh ini, dia tukang sihir, kamu hadapi dia. Kalau kalian, wahai tukang sihir, bisa menang menghadapi sihirnya Musa, wis opo wae karepmu tak kasih, kamu akan saya jadikan sebagai menteri-menteriku di kerajaan Fir'aun. Mau gaji piro tak kasih, urepe tak jamin. Senang tukang sihir. Ini juga tukang sihir pilihan. Setelah dicari dari padepokan mana, padepokan A, padepokan B, padepokan C, wow, berbagai padepokan dikumpulin, dibawa ke istana semua. Untuk menghadapi siapa? Menghadapi Nabi Musa. Pas hari hanya tukang sihir berbaris. Nabi Musa datang dengan Bani Israel. Sementara itu disaksikan oleh rakyat banyak di alun-alun, pertunjukan. Wah, di alun-alun pertunjukan pertandingan antara Nabi Musa dengan tukang sihir. Diumumkan, Fir'aun sombong mesti kalah di Musa ini. Kan gitu. Pertunjukan dimulai. Tukang sihir mulai melempar tali. Setelah dilempar tali, semua yang melihat itu jadi ular. Saharu ayunan nas, mensihir mata orang yang memandang. Seakan-akan ular persis kayak orang yang terkena hipnotis, terkena gendam. Daun godong apa sebenarnya, godong cengkeh, godong teh, dikirane duit, digendam. Nih kamu kasih duit saya 100.000, nanti kamu tak kasih duit 2 juta, kan? Padahal tumpukan daun kopi, iya 2 juta, ternyata digendam, di hipnotis, disihir, kan itu. Sama itu orang melihatnya saharu ayunan nas, melihatnya wah
Ulai. Tapi tuh sihirnya nggak lihat ular, itu ngeliatnya tali dok. Jadi guyu-guyu aja, ketawa-ketawa aja tuh sihirnya. Nabi Musa ngeliatnya ya ular bodoh. Wah ular. Nabi Musa sempat mundur ke belakang. Sebabnya apa? Takut hulu pirang-pirang ya. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa lempar tongkatmu. Dilempar tongkatnya, gludak jadi ular beneran, ular kobra. Tukang sihir kaget. Loh, ini yang punya saya itu tali. Ini kok jadi ular beneran? Ini ceritanya. Ini ular bener ini. Punya saya tali. Itu orang sihir melihat mana yang benar dan yang salah. Jadi kelihatan tali yang punya Nabi Musa ular beneran, dimakan itu talinya ceplok entek. Akhirnya tukang sihir beriman la ilaha illallah Musa Rasulullah, sujud kabeh kepada Nabi Musa, menghormati Nabi Musa. Ngaku kalah, wahai Musa kita ngaku kalah. Apa yang datang itu bukan sihir, itu mukjizat, kita beriman. Fir'aun marah. Wah ternyata kalian udah sekongkol sama Musa ini katanya. Saya belum apa-apa, kalian ternyata bersekongkol supaya disaksikan orang banyak kalau Musa ini benar-benar nabi. Dikiranya bersekongkol. Sekarang tangkap semua tukang sihir yang berapa banyak ditangkap semua sama Firaun. Ditangkap. Besok kita sidang. Setelah ditangkap, acara selesai. Besoknya disidang. Sidangnya apa? Kenapa kalian mengatakan la ilaha illallah Musa Rasulullah? Soalnya kita melihat benar bahwa apa yang dilempar Nabi Musa itu ulah beneran. Dia itu bukan tukang sihir, tidak mereka-reka. Benar apa yang disampaikan oleh Musa itu benar mukjizat. Karena itu kami menyatakan Musa itu pasti Rasulullah, tidak mungkin berbohong. Kami tidak pernah mendengar berita kalau Musa itu pernah belajar sihir. Kamu berani mengatakan demikian, enggak takut nanti dihukum? Enggak apa-apa dihukum, enggak takut nanti digoreng. Seperti Mas Sito, ora apa-apa digoreng. Serius enggak digoreng? Enggak apa-apa digoreng. Tapi apa kata Firaun? Hukuman kalian bukan digoreng, tapi lebih sadis lagi. Apa itu? Kita akan pertunjukkan di depan masyarakat semuanya. Kalian semua dikerek kemana? Dikerek ke pohon apa itu? Wis gampang lewat klopot yang dewe ya. Kurma. Pohon kurma. Setelah di sana di atas pohon kurma, lalu apa yang akan terjadi? Dimutilasi pelan-pelan. Potong kakinya dulu. Satu. Potong tangannya dulu. Satu. Potong lidahnya dulu. Satu. Potong lagi tangannya. Potong lagi kakinya. Baru terakhir dipenggal. Naudzubillah, ngeri sekali. Ini hukumannya siapa? Tukang sihir. Tapi ketika tidak dihukum seperti itu, apa kata tukang sihir? Wahai Firaun, engkau hanya akan mampu mencincang, memutilasi tubuh saya, tapi takkan pernah mampu mencabut iman saya. Iman. Benar, akhirnya dihukum, dimutilasi, tapi tetap mengucapkan la ilaha illallah. Maka selama 13 tahun itu Nabi Muhammad ini yang ditanamkan la ilaha illallah ini. Karena ketika pemudanya itu sudah menancapkan la ilaha illallah dalam dadanya, apapun nggak akan goncang. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya sudah dengar adzan ya. Akhlak tak cepetin sedikit. Dibina akhlaknya. Di Mekah itu selama 13 tahun itu nggak ada perintah zakat, perintah sholat itu menjelang hijrah. Sholat menjelang hijrah. Puasa itu tidak di Mekah, tapi di Madinah. Zakat wajib, yang berbentuk zakat yang wajib itu juga di Madinah. Kewajiban haji di Madinah. Terus di Mekah itu apa selama 13 tahun? Akhlak. Supaya apa? Menyantuni anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin.
Orang yang nggak mau nyantunin, bukan hanya nyantunin, tidak mau ngajak orang Yahudi itu ngajak orang nyantunin anak yatim, orang miskin. Kenapa kok menggunakan kata ngajak? Bisa jadi dia memang nggak punya duit untuk nyantunin. Karena nggak punya duit, ya minimal banget ngajak orang yang punya duit. Kau kan punya duit nih, Pak, nganjenengan kan gak ada arto nih, buat disantunin nih kok. Orang-orang miskin anak yatim disantunin, minimal ngajak. Nek orang duit, nek ada duit ya nyantunin dewe. Kemudian diperintahkan apa? Silaturahmi. Diperintahkan apa? Jujur. Nggak boleh korupsi. Jadi ayat korupsi itu tuh di Mekah. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang suka korupsi. Karena korupsi itu orang sejak zaman dulu mengurangi timbangan. Kalau ada orang jualan dan nonton abot kasih ganjel bawahnya, kasih ganjel titik ini kan. Ini orang Mekah kadang suka kayak gitu juga kata. Jangan boleh itu korupsi. Jadi akhlak yang ditanamkan, akidah, akhlak, wis stop. Baru nanti ibadah. Ibadahi karo Gusti Allah. Interaksi kita sama Allah langsung. Sholati ya kan, baru terakhir baru mau menjelang hijrah itu baru ada kewajiban sholat, baru nanti di Madinah muncul kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji, kemudian muncul hukum hudud, hukum warisan dan lain. Madinah kabeh, tapi di Mekah akhlak karo akidah. Yang menopang siapa? Para pemuda, karena pemuda itu sudah semangatnya tinggi luar biasa. Umar itu ketika masuk Islam, setelah masuk Islam langsung di depan, ketika itu umat Islam kalau dakwah itu sembunyi-sembunyi, dakwahnya di rumah Arkom, Baitul Arkom ya. Kalau setelah Muhammadiyah sekarang ada setelah Baitul Arkom ya, di rumah Arkom. Nabi Muhammad kultum istilahnya itu, ngasih ajaran Islam. Nanti di rumah siapa, di rumah siapa, di rumah siapa, itu kan model halakoh ngaji halakohan puter. Kalau di Muhammadiyah namanya dakwah jamaah, basisnya para jamaah. Tapi ketika Umar masuk Islam, Umar masih muda, gagah, ganteng, gede, kekar. Ya Rasulullah, bukankah kita itu dalam kebenaran? Iya. Bukankah kita semua bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Iya. Maka kata Umar, lalu kenapa kita dakwahnya sembunyi-sembunyi kalau kita itu benar? Langsung. Mari kita dakwah secara terang-terang. Umar, pemuda. Ada sahabat lain yang namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini nggak kayak Umar. Nek Umar orangnya gede, kekar, sekali nampar orang jatuh pingsan. Sahabat Umar. Nek Ibnu Mas'ud ceking, kecil, kurus, terus nek melakukan dimrang. Ronda pincang, sikile itu ronda cilik. Ibnu Mas'ud. Pas masuk Islam, mengumumkan keislamannya, diajarin sama Rasulullah apa? Diajarin ngaji Ar-Rahman, ngaji surat Ar-Rahman. Ngaji surat Ar-Rahman, langsung diajarin ngaji, langsung pergi ke Ka'bah. Ngapain di Ka'bah? Baca surat Ar-Rahman kenceng-kenceng. Annamal Qur'an khalaqal insan. Oh, diantemi karena Abu Jahal sampai sininya berjuara. Diantemi ucap cilik. Ibnu Mas'ud ke jalan pincang, ceking, sekali dipukul sama buah langsung jatuh, digotong sama sahabat lain. Kamu sih disneni, dibilangin jangan main-main, malah langsung baru didakwain langsung ke Ka'bah maca Quran. Piye? Bukankah kita itu benar? Iya benar. Bukankah kita itu menyaksikan tiada Tuhan selain Allah? Iya. Kenapa kita takut? Ya bukan gitu. Akhirnya dia diobati sampai sembuh. Setelah sembuh apa yang terjadi? 2, 3, 4, 5 hari sembuh, datang lagi ke Ka'bah, ngaji meneh maca surat Ar-Rahman. Didantem maneh. Bedu babak belur. Sapa? Ibnu Mas'ud.
Suatu kali terjadi perang Badar. Perang Badar. Pas perang Badar ini, waktu itu ada yang melempar tombak ke kudanya Abu Jahal. Abu Jahal langsung jatuh dari kuda. Pas jatuh, Ibnu Mas'ud lihat, langsung dengan membawa pedangnya lari meloncat ke dadanya Abu Jahal. Sampai dadanya Abu Jahal langsung pedangnya taruh di leher. Hari ini mati kamu gitu ya. Gitu kan. Apa itu Jahal? Orang cekeng gitu kok di dada saya, ramu tuh. Digituin Ibnu Mas'ud makin marah, langsung dipenggal kepalanya Abu Jahal. Buat dipenggal kepalanya, cari tali, terus telinganya Abu Jahal dilubangin. Kan Ibnu Mas'ud kecil orangnya. Mau ngangkatnya kaboten, ngangkat kepalanya Abu Jahal itu kaboten, diikat sininya digeret, disampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini Abu Jahal. Apa kata Rasulullah? Senyum Rasulullah, gantian, kosong. Dulu kamu ditampar sampai telingamu pecah, gantian sekarang kamu bisa memecahkan telinga dia. Kosong kata Rasul. Senyum Rasul sampai mengatakan demikian. Nah ini Ibnu Mas'ud siapa? Pemuda. Jadi yang menopang perjuangan Islam dari awal itu para pemuda. Sampai ketika Rasul meninggal pun para pemuda. Dulu Rasul itu pernah bersabda begini, sebaik-baik pemuda adalah pemuda yang mampu membuka kota Romawi. Sebaik-baik tentara adalah tentara yang akan membuka kota Romawi. Semua khalifah berusaha karena ingin menjadi pemimpin yang mampu membuka kota Romawi. Berusaha Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbas, semua pengen membuka kota Romawi. Kenapa? Ingin membuktikan janji Nabi bahwa saya ini terbaik. Tentara saya tentara terbaik. Tapi akhirnya siapa yang bisa membuka kota Konstantin? Sultan Fatih. Sultan Fatih umurnya piro? 22 tahun. Khalifah Bani Abbas berapa khalifah nggak ada yang sanggup. Khalifah Bani Umayyah berapa khalifah nggak ada yang sanggup. Yang sanggup siapa? Sultan Fatih yang umurnya berapa? 22 tahun. Soalnya pemuda semangat. Nenjur bukan pemuda yang dilepas, enggak. Sultan Fatih itu punya guru spiritual, kiai. Punya kiai yang selalu mendampingi, mengarahkan, yang mendidik dia sejak kecil. Menghafal Al-Quran, ngaji, sholat dan sebagainya, dididik oleh seorang kiai, sehingga ketika dia hendak bertindak selalu konsultasi sama gurunya, sama kiainya. Termasuk ketika hendak menyerang Konstantinopel selalu konsultasi sama kiainya. Dia waktu itu sudah siap, tentaranya sudah disiapkan, pasukan sudah siap, tapi dia belum berani untuk menyerang musuh pasukan Romawi. Kenapa? Karena kiainya belum memberikan apa-apa. Jura sabar, iki udah jam segini kok kiai belum datang piye nih, belum kasih apa-apa, padahal kita udah siap dari tadi. Suwe temen tekoni. Akhirnya dia kemana? Dia mendatangi tenda kiainya. Pas didatangi tenda kiainya, dia masuk gitu saja, ternyata kiainya sedang berdoa. Sampai sholat dan doa lama, ditunggu, doanya lama. Mendoakan siapa? Mendoakan Sultan Fatih dan tentaranya. Semoga Allah berikan kemenangan. Dan akhirnya alhamdulillah diberikan kemenangan. Pemuda Al-Fatih umurnya 22 tahun. Nah ini luar biasa. Jadi pemuda ini penting. Pemudi ini apa ada pemudi ini? Nah saya bilang pemuda pemudi. Apa ono ya? Ono. Anda tahu Rufaidah? Rufaidah ini setiap Rasul perang, Rufaidah itu masih pemudi Aisyahnya, Nasihatul Aisyah. Nasihatul Aisyah masih muda. Setiap pertempuran itu selalu ikut. Kenapa? Karena dia yang menjadi dokternya, yang obati. Kalau ada pasukan muslim yang kemudian terluka-luka, disingkirkan, dimasukkan ke tenda, siapa yang obati? Rufaidah. Maju ke medan perang, berani. Ya. Bahkan pernah di masa Umar bin Khattab ini ada batalion, saya kok lupa namanya, ada 2 orang. Tapi ada satu batalion yang namanya itu batalion perempuan.
perempuan semua, satu batalion zaman Umar bin Khattab. Oh, banyak pendekar-pendekar wanita itu. Iya. Dulu yang namanya Aisyah, istri Rasulullah, itu kalau perang juga kadang sering ikut. Waktu perang Badar itu, yang diantaranya di depannya Rasulullah menyelamatkan Nabi, itu ada beberapa pendekar wanita. Waktu Nabi sampai giginya rompol satu, nah ini jadi pejuang, masuk ke militer, masuk ke, yang jadi dosen banyak pemudi-pemudi dosen. Salah satu gurunya Imam Syafi'i namanya Nafisah. Gurunya siapa? Imam Syafi'i, namanya Sayyidah Nafisah. Perempuan. Yang namanya Aisyah dosen, murid-muridnya para sahabat juga banyak belajar dari sahabat Aisyah. Tabi'in juga banyak belajar dari sahabat Aisyah. Demikian juga Sofia. Jadi kalau kita membuka lembaran sejarah itu, baik pemudanya ataupun pemudinya, baik PM-nya maupun Aisyahnya maupun Nasihatul Aisyahnya, itu sama-sama berjuang untuk kemajuan Islam bareng-bareng. Jadi tidak ada dikotomi ibu-ibu cukup di rumah, nggak boleh keluar, enggak. Karena di dalam Islam, dalam sejarah Islam ternyata peran pemudinya juga luar biasa. Mereka juga ikut jihad, mereka ikut ngajar, mereka berpolitik. Iya berpolitik, iya. Ada pemimpin khalifah istilahnya kalau ya. Pemimpin presiden pertama perempuan itu zaman siapa? Zaman Mamalik Mesir. Namanya siapa? Syajaratul Dzur. Syajaratul Dzur itu presiden pertama perempuan dalam sejarah Islam. Di mana? Di Mesir. Kapan? Sebelum era Utsmaniyah. Loh, sudah ada yang berpolitik. Loh, Aisyah sendiri berpolitik. Ketika sahabat Ali banyak diprotes karena dianggap terlalu lamban menangkap orang-orang yang dianggap terlibat pembunuhan Utsman, Aisyah juga ikut terlibat memprotes. Kemana? Ke Basra dengan membawa beberapa orang sahabat, banyak sekian, beberapa orang, 300-an atau berapa, ke Basra berpolitik. Jadi peran wanita juga besar dalam sejarah Islam, peran pemuda juga besar. Nah, kita sekarang ketika hendak meneladani para pemuda kita, banyak teladannya semuanya kalau kita buka dalam sejarah. Maka sangat disayangkan ketika kemudian pemerintah Taliban misalnya, ketika sudah berkuasa di Taliban, mendirikan universitas khusus laki-laki, perempuan tidak boleh sekolah, ya kan repot. Belakangan ini banyak organisasi, bukan banyak, ada beberapa organisasi yang menempatkan wanita hanya di rumah saja, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ke masjid, bahkan nggak boleh ke pasar. Pokoknya wanita itu di rumah tok, keluarnya nanti ketika hendak nikah sama hendak pergi ke kuburan, maksudnya meninggal dunia. Ya kan? Selain itu nggak boleh. Ada kelompok demikian. Supaya orang itu disimpan di rumah, sono nggak boleh orang lihat. Seperti itu. Tapi kita enggak, Muhammadiyah enggak seperti itu. Kita mencontoh Bunda Aisyah, kita mencontoh Bunda Khadijah, yang dimana beliau seorang wanita saudagar yang membantu secara finansial Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang menyupport dana itu siapa? Khadijah, perempuan, ya kan, seperti itu, luar biasa. Maka dari situ kita bisa sama-sama lah mengambil teladan dari para sahabat, dari para pemudanya untuk kita terapkan di era sekarang. Sekarang itu eranya digital, era digital. Maka kemudian kita yang pemuda juga ketika bergerak dakwahnya bagus, MDMC bagus, kita pergi rumah sakit bagus, kita apa usaha kita banyak bagus. Lebih baik kita ekspos juga di media. Wah, nanti itu ria, nanti ujub. Oh, enggak ria, enggak ujub ketika kita sampaikan ke media, daripada di media, di YouTube, di Google, website isinya dari sebelah. Karena itu juga bagian dakwah. Wah, Muhammadiyah hebat ya, saya mau ikut Muhammadiyah, kan gitu. Oh, di Malpo ternyata ada pengajian mingguan ya, saya mau ikut ngaji. Tahu dari mana kok di situ ada ngaji? Ada di YouTube, nah, kan gitu. Saya sering lihat di YouTube. Nah, jadi YouTube itu kan sederhana, belanja, pakai apa itu namanya, satu kamera, beli ini,
ini harganya kita 100 berapa? 175.000 udah jadi. Wong bangun rumah sakit bisa, masa tuku HP raiso kan itu. Semua orang juga punya HP sekarang. Nanti setelah di shot langsung send buat akun YouTube, masukkan ke YouTube kan gitu, simple banget. Ini pengajar ini saya videokan, nanti saya sampai rumah juga sudah ada di YouTube kan gitu. Wong pemuda harus kreatif. Jangan harapkan orang yang tua-tua, orang udah tua-tua. Mbak, tolong nanti di YouTube kan ya Mbak. Opo YouTube? Yo. Jangan harapkan orang tua yang tua YouTubean. Ya kalian yang pemuda sing YouTuber sing TikTokan. Anak TikTok sini joget tok, saya ganti sini ojo joget, serama short video pendek kan gitu. Maka anak kecil-kecil yang apa TBA, yang kelas 1 SD, S2, itu mereka itu daripada main HP cuman untuk apa? Main game, diarahkan kan bisa. Yang baik-baik, yang bagus-bagus. Ini dibatasi ya. Ini saya anjurkan yang cilik itu kalau bisa jangan dikasih HP. Sampai SMP jangan dikasih HP. Nah dikasih HP nanti tuman. Ora apa-apa dolanan ngalas, dolanan karo cacing ora apa-apa. Mending dolanan karo cacing timbang dolanan HP tangan sing dadi cacing. Iya, karena itu bahaya. Nanti nek kecanduan HP kon ngasih angel. Mai arepe dolanan HP tok gintok. Iya serius. Nanti kalau sudah kecanduan HP, ambil HP-nya kita minta nangis. Kalau mau boleh main HP dengan syarat kamu boleh ya main HP cukup 10 menit umpamanya. Satu syarat pertama. Syarat kedua dengarkan Quran dulu. Nah, dengarkan Quran. Setelah itu dibatasin. Karena bocah cilik itu kalau dengar itu cepat hafal. Insya Allah mami sekarang dengerin Quran. Juz amma, lama-lama hafal juz amma dan sendirinya. Padahal kita nggak pernah ngajuin, nyetorin apa. Dia sekarang sering denger apal dewi. Iya, timbang apal lagunya Cicak Rawa. Nah, nek biyen Cicak Rawa saiki semono ya. Caci dia ini lagunya Cicak Rawa kan repot, dangdutan. Ya mending denger Quran kan gitu. Di rumah dengerin Al-Quran, jangan mudah diberi HP kan gitu. Nah, untuk generasi, jadi gitu. Media penting. Websitenya, YouTube-nya, Facebook-nya, TikTok-nya, Twitter-nya, kita harus masuk ke sana. Siapa yang diharapkan? Pemuda. Soalnya zaman milenial itu orang kalau cari persoalan itu lihat Google, hukum pakai cadar. Tanyanya bukan tanya kiai, tanya kiai Google. Hukum cadar enter tek langsung keluar. Fatwa tafsir di mana uanang buri rakyat tok. Yang ada adalah dari sebelah semua, fatwa-fatwa sebelah semua, fatwa majelis tajwid rakyat toh. Sebabnya apa? Soalnya kita jarang memasukkan fatwa-fatwa keislaman di media. Akhirnya rakyat toh kono di Google nggak nampak, websitenya nggak nampak. Website Muhammadiyah akeh banyak sayangnya cuma berita perserikatan. Pengajian akbar di Malibu menghadirkan Kiai Haji Wahyudi Sarjo Abdurrahim LCMM. Wow kan? Sing mau sama ya orang Malibu toh. Kita yang buat acara, kita yang buat berita, kita yang naikkan ke website, kita yang baca, kan? Tapi coba isinya yang di-sharekan meneladani kisah Aisyah atau Asia, kan gitu. Syahidnya sahabiat Sumayyah, nah, itu yang diangkat. Akhirnya kan orang ingin membaca gitu. Bukan hanya orang Muhammadiyah yang baca, karena ini materi umum. Ilmu yang dinikmati oleh semua kalangan. Sehingga website Muhammadiyah itu tidak hanya dari kita untuk kita, tapi dari kita untuk semua. Selama ini website Muhammadiyah kan dari kita untuk kita semua. Isinya cuma berita perserikatan toh. Berita keislaman ini nono kan masalah. Saya punya website almuflihun.com, bisa dibuka. Ada kisaran 6.000 artikel keislaman. Siapa sih tulis dewi. Siapa sih maca dewi, berapa? Ada yang baca, alhamdulillah. Nggak ada yang baca, saya baca sendiri. Tapi alhamdulillah pengunjungnya berapa? Lebih dari 4 juta pengunjung. Lumayan. Punya channel YouTube Al-Muflihun TV. Ya meskipun subscribe-nya belum sampai 3.000, ora apa-apa. Yang penting kan kita usaha kan gitu.
punya Facebook yang kita share ke kajian-kajian keislaman, sehingga di media itu muncul ya ada ya Ustadz Muhammadiyah namanya Adi Hidayat di media kan gitu. Jangan Ustadz sebelah aja, kita itu juga punya. Makanya generasi milenial itu kita harus mengikuti zaman itu. Materi-materi keislaman, kisah para nabi, kisah para sahabat, perjuangan persahabat, itu kita tulis. Gak usah banyak-banyak. Orang zaman sekarang kalau nulis banyak-banyak itu 4 paragraf cukup share, 4 paragraf share. Saya juga punya program Playstore, bisa di-download, tanya jawab agama di program Playstore. Apa namanya itu, Android. Kita masuk ke sana. Saya di pondok semua di gunung, di gunung, lereng gunung. Saya ada podcastnya. Biar apa? Ya anak muda kan suka podcastan, suka tiktokan, suka twitteran. Ya kita ngikut gitu, ngikut generasi milenial, ngikut arahnya anak muda. Suka musik ya saya beliin keyboard, saya beliin gitar, saya beliin apa namanya rebana, terus nyanyi anak mudaan nggak apa-apa timbang nyanyi lagu Sa'rawa, mending lagu-lagu keislaman kan gitu. Nah ini jadi bergerak di ranah pemudanya itu suka apa kita masuk ke sana, tapi dijadikan sebagai ranah dakwah. Kalau musik biasanya orang karu-karuan, kita kasih musik, tapi musik yang isinya dakwah. Oleh nggak ada masalah. Wong ya Hasan bin Sabit juga pakai apa namanya buat puisi. Zaman Rasul pakai rebanaan nggak ada masalah. Kalau zaman Rasul rebana, kalau di Jawa gamelan dulu. Kalau zaman sekarang ya gitaran, keyboardan kan gitu. Tapi arahkan yang baik-baik kan seperti itu. Jadi kita menyelami keinginan opposing sing jeneng kemudian itu senangnya apa sih gitu. Sehingga dakwah media ini kelihatan, pemudanya kelihatan gerak gitu ya. Kayaknya sudah lebih dari 1 jam ini. Kok kayaknya nanti malah mumet bingung dewe. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Jika kurang mohon dimaafkan, jika berlebih mohon dimaafkan. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.